Dulu, kalau saya bangun tidur, itu rasanya capek banget. Padahal nggak ada kerja berat. Pengennya lanjut tidur, nggak semangat beraktivitas. Hal tadi itu akibat dari banyaknya masalah yang udah terkumpul. Udah siap meledak. Setelah saya cari tahu tentang masalah ini, ternyata masa lalu yang saya alami bukan cuma saya, banyak sekali di luar sana yang mengalami hal yang sama. Katanya, anak zaman sekarang itu bermental tempe. Di video ini saya akan terang-terangan cerita kepada kalian pengalaman saya. Mulai dari penyebabnya apa, akibatnya apa, cara mengatasinya gimana, dan rahasia di balik pengalaman saya. Mari kita bahas. Hai, nama saya Rafli Kurniawan. Selamat datang di Gen Z Punya Cerita. Saya lahir di keluarga pas-pasan. Di umur 4 tahun saya ditinggal merantau sama ayah. Jadi cuman hidup berdua di kampung bareng ibu. Masa kecil saya terbilang kurang perhatian. Saya merasa nggak ada yang spesial. Bibit masalah tumbuh itu ketika saya dituntut untuk juara kelas. Memang nggak terlalu ada penekanan di situ. Hanya ada dorongan dari lisan. Ayo kamu belajar yang rajin, biar dapet juara. Biar bisa banggain mama kamu. Kelas 1 SD sampai 4, itu saya dapat juara 1 berturut-turut. Kemudian di kelas 5, gak dapat juara. Kenapa? Pada waktu itu, saya udah kenal yang namanya main game PS1. Perasaan dan pikiran saya pada waktu itu, ternyata kehidupan di game itu jauh lebih seru daripada kehidupan asli. Kalian bisa bayangkan, dituntut untuk juara, yang dimana orang tua gak ada kontribusinya, gak ngajarin apa-apa. Jadi ya saya belajar sendiri. Mungkin dari kalian bertanya, bibit masalahnya di mana? Bibit masalahnya itu pada perlakuan ibu saya. Nah, kalian bisa lihat di sini penyebab dan akibatnya. Besar kecilnya akibat itu tergantung pada penyebab. Kasus teman saya itu bahkan orang tuanya sampai bercerai. Nah, sekarang udah tahu sebab akibatnya generasi Z yang bermental tempe, gampang depresi, gampang stres. Kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama seperti saya pasti merasakan hancurnya masa depan. Kalau di game itu serasa pengen restart ulang, pengen hidup ini dimulai dari nol. Cuman gak bisa bro. Puncak masalah saya ketika saya mau lulus sekolah. Nggak ada tujuan, nggak tahu mau kemana. Depresi berat pada waktu itu. Nganggur di rumah, banyak penekanan. Anak nggak berguna, kerja sana, bantu orang tua. Kemudian di umur 20, saya dapat kerja. Nah, kerjanya itu ada mes. Ada satu teman saya ngenalin yang namanya filsafat stoik. Nah, mulai dari situ saya beli buku, saya belajar di YouTube, belajar mengenal diri, mengatur pola pikir, mindset, menganalisis masalah serta cari tahu penyebabnya apa serta cara keluarnya gimana. Termasuk masalah depresi. Lalu rahasianya apa? Rahasianya kalau kita itu manusia. Manusia yang tak luput dari kesalahan. Kita bukan malaikat yang selalu benar. Kita bukan iblis
yang selalu salah. Jangan berpikir kalau kita diciptakan lemah. Setiap manusia itu unik, spesifik, dan otentik. Setiap manusia itu punya story-nya masing-masing. Dan setiap manusia berhak untuk bahagia. Saya, Rafli Kurniawan, makan ikan pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Jujur, saya buat video ini untuk membagikan pengalaman saya. Karena saya perhatikan ternyata banyak loh yang mengalami kejadian yang sama. Bedanya itu cuman di kasusnya aja. Masalahnya tetap sama. Memang agak berat sebenarnya. Cuman kalau kita nggak mau melakukan, justru lebih berat lagi. Pelan-pelan. Yang penting hari sekarang itu lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin kita dapat kue cuman 1 biji, ya hari sekarang harus dapat 2 minimal. Jadi hari ke hari, tahun ke tahun itu ada perubahan. Jangan sampai hidupnya gitu-gitu aja, nggak berwarna gitu. Coba mulai dari sekarang lakukan apa aja hal yang positif. Karena pelampiasan itu biasanya membutuhkan pelampiasan lagi. Barangkali kalian pengen tahu cara lebih lengkapnya, nanti saya akan buat video yang kedua. Oke, terima kasih sudah nonton sampai sini.